Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Al-Fikri, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, kelas B, semester 6, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara dalam penyusunan legal opinion. Sebelum kita masuk ke dalam tata cara penyusunan legal opinion, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari legal opinion itu sendiri. Mari kita mulai. Legal opinion. Legal opinion adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukum, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan, atau biasa kita sebut klien. Legal opinion ini sendiri dijalankan oleh seorang advokat atau paralegal atau pekerja hukum adalah dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan atau klien. Salah satu bentuk nasihat hukum yang dapat diberikan adalah melalui pendapat hukum ini sendiri, atau dalam bahasa hukumnya kita sebut sebagai legal opinion. Adapun susunan dari legal opinion sendiri, teman-teman bisa melihat sendiri bahwasanya susunan legal opinion ini terdiri dari pertama, judul, yang kedua, tanggal dan tahun pembuatan, yang ketiga, ditunjukkan untuk siapa, yang keempat, identitas pemberi legal opinion, yang kelima, pendahuluan atau alasan karena diminta, yang kelima, pendahuluan, yang keenam, identifikasi fakta hukum, yang ketujuh, identifikasi masalah hukum, yang kedelapan, inventarisasi aturan hukum, yang kesembilan, pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan, yang 10, pembuatan analisis hukum, kemudian yang terakhir, pembuatan kesimpulan yang menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kemudian langkah-langkahnya, di sini kita dapat melihat sendiri bahwasanya langkah-langkah dalam menyusun legal opinion itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu fakta hukum, fakta-fakta yang terkait dengan perkara klien kita. Kemudian kita mengidentifikasi legal issue. Apa itu legal issue? Legal issue adalah adanya kebutuhan hukum masyarakat yang belum atau tidak tertampung dalam peraturan perundang-undangan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian inventarisasi hukum, atau bisa disebut sebagai bahan hukum dalam pembuatan legal opinion ini. Inventarisasi hukum adalah berupa kumpulan-kumpulan produk hukum yang mengatur fakta hukum, memiliki identifikasi berjenjang. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara aturan yang ada, tentukan prinsip yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya kita mengarah ke analisis. Analisis ini berupa analisis hukum. Dalam analisis hukum, kita harus menentukan konsep hukum dalam aturan tersebut harus jelas, yakni mengacu pada keputusan hakim. Yang kedua, tentukan mana aturan yang dapat diberlakukan disertai argumentasi. Kemudian terapkan hukum pada fakta hukum. Kemudian dapat berupa alternatif jika ada kekaburan fakta. Langkah yang selanjutnya teman-teman ya, tentang kesimpulan dan rekomendasi. Di sini kita harus menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Kemudian kesimpulan harus menjawab permasalahan hukum. Kemudian berikan kesimpulan tentang posisi klien kita dalam kasus tersebut. Dan rumuskan rekomendasi strategi yang bisa dijalankan dalam penanganan perkara ke depannya. Dan juga kita harus menghindari untuk memberikan janji-janji terhadap klien kita. Baiklah teman-teman, sekian penjelasannya. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni tata cara pembuatan legal opinion. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan pembuatan terhadap legal opinion itu sendiri, dan saya akan menerangkan bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan legal opinion. Baik, berikut langkah-langkahnya. Harus memiliki tanggal yang tepat dan juga nama kotanya.
langsung harus ditujukan kepada orang yang benar, yang tepat, dan juga di tempat yang tepat. Seperti yang telah saya contohkan di sini kepada yang terhormat pihak B di rumah. Selanjutnya, perihal apa yang ingin kita jelaskan dalam legal opinion ini. Dan saya menyebutkan di legal opinion yang saya buat ini adalah tentang pendapat hukum terhadap kasus nota kesepahaman atau MOU, Memorandum of Understanding, yang diputus secara sepihak oleh pihak A terhadap pihak B. Selanjutnya, harus memiliki nama yang jelas dan kantor yang jelas. Dan juga dalam penyusunan legal opinion sangat diharuskan untuk memiliki pendapat hukum yang didasarkan oleh pendapat hukum yang duduk dan juga analisa yang jelas, seperti yang terdapat dalam contoh yang telah saya sertakan. Selanjutnya, setelah kita mengungkapkan tentang hal-hal yang telah tersebut sebelumnya, kita mengarah kepada posisi kasus. Kasus posisi ini di mana untuk terkait dengan legal opinion yang kita buat sendiri. Dalam posisi kasus ini, saya telah menetapkan beberapa kasus posisi. Terdapat ada 4 kasus posisi. Posisi kasus ini sangat penting untuk adanya legal opinion, untuk bisa mengambil opini hukum. Setelah adanya posisi kasus yang jelas, kita masuk ke permasalahan hukum. Apa yang dijadikan pokok masalah dalam kasus tersebut, seperti yang tercantum dalam poin B. Kemudian, permasalahan hukum ini kita membuatnya dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, selain menuliskan posisi kasus dan juga permasalahan hukum, kita juga harus memasukkan penelusuran bahan hukum. Bahwasanya di sini ada penelitian terhadap bahasa-bahasa hukum atau landasan-landasan hukum yang diajukan. Kemudian, pada poin D, untuk memperjelas arah permasalahan, perlu dan wajib hukumnya untuk memiliki analisis hukum terkait perkara klien kita. Analisa hukum ini dapat kita ambil setelah kita melakukan penelitian terhadap bahan hukum kita sendiri, serta permasalahan hukum apa yang akan dibahas dan akan diangkat dalam legal opinion tersebut. Seperti yang teman-teman saksikan, bahwa di sana disebutkan kasus hukum dan juga analisa hukum harus sedemikian runtut supaya seorang konsultan bisa memahami gaya dan juga analisa yang baik dari advokat ketika menyusun legal opinion. Kemudian pada poin E, setelah kita melakukan analisa panjang terhadap permasalahan yang ada pada kasus, kita diharuskan untuk membuat kesimpulan dan analisa pribadi terhadap permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut, yaitu lewat pendapat hukum. Pendapat hukum ini ditujukan untuk menjawab dari poin sebelumnya, yakni permasalahan hukum. Kemudian setelah membuat poin E, yakni pendapat hukum, kita para advokat diwajibkan untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap permasalahan yang ada di dalam legal opinion tersebut. Setelah memberikan rekomendasi, poin-poin tadi harus menjadi acuan untuk kita membuat legal opinion. Jadi poin-poin tadi harus menjadi acuan bagi kita untuk membuat legal opinion. Setelah kita membuat posisi kasus, membuat permasalahan hukum, membuat penelusuran bahan hukum, dan juga analisa hukum, maka tidak ada cara lain untuk menutup legal opinion ini dengan mencantumkan nama advokat atau kantor hukum yang telah membuat legal opinion ini. Dan yang paling penting juga teman-teman, sebelum saya tutup, dalam penyusunan legal opinion ini kita harus memperhatikan tata bahasa kita untuk memiliki bahasa yang santun, yang sangat beretika dan beradab. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.